Alhamdulillah, alhamdulillahillazi asra bi'abdihlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyil karim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, judul atau tema dari khutbah kita adalah Isra dan Mi'raj, merupakan perjalanan spiritual Rasulullah kepada Tuhannya. Isra dan Mi'raj merupakan kejadian yang luar biasa, yang sangat fenomenal. Sebab perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, itu bukan peristiwa yang biasa-biasa, tapi merupakan peristiwa yang sangat maha dahsyat. Kenapa? Peristiwa Isra dan Mi'raj diawali dengan kalimat tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Satu-satunya suatu peristiwa yang Allah memakai kalimat tasbih, bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa biasa-biasa, tapi merupakan peristiwa yang sungguh luar biasa, karena diawali dengan kalimat tasbih, maha suci Allah. Yang kedua, Isra dan Mi'raj, Allah memperjalankan hambanya. Artinya posisi hamba di sini adalah Nabi Muhammad, posisinya pasif. Keinginan Isra Mi'raj itu bukan keinginan Nabi Muhammad, tapi keinginan Allah. Keinginan Allah, bukan keinginan Nabi Muhammad. Kenapa Allah berkeinginan untuk memberangkatkan Nabi Muhammad? Pertama, dalam rangka menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu berat duka lara yang ia alami. Beliau ditinggal mati oleh paman tercinta beliau, Abu Thalib. Abu Thalib merupakan Sayyidina Quraisy.
pemimpin Quraisy yang disegani dan ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Yang kedua, Siti Khadijah, istri terkaya, istri terpandang. Seluruh harta, jiwa dan raganya dia gunakan untuk membela Islam. Dua orang ini meninggal hanya dalam hitungan per hari. Maka di saat itulah sangat bergembira kafir Quraisy, sehingga intimidasi, penyiksaan, pembulian dilakukan oleh kafir Quraisy, sehingga Nabi mencoba pergi hijrah ke Taif, ingin menyelamatkan diri dari gempuran para Quraisy. Jangankan mendapat sambutan baik, malahan Rasulullah dilempar dengan batu sampai berdarah dahi beliau. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku hancurkan penduduk Taif tersebut." Dijawab oleh Rasulullah, "Jangan. Kaumku bukan jahil, tapi belum mendapat hidayah dari Allah. Seandainya beliau ingin mendapatkan hidayah, tentu dia terima dakwahku ini." Lalu beliau pulang dengan berlumuran darah. Di saat itulah dia meratapi keadaannya. Maka datanglah Jibril menghibur dia untuk pergi berjalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya kalimat tasbih, kalimat bi'abdihi, makna hambanya itu adalah Rasulullah tidak bergeser kehambaannya kepada Allah. Walaupun ujian bertubi-tubi, siksaan bertubi-tubi, tapi kualitas kehambaannya tidak pernah berubah kepada Allah. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi wahai Allah. Allah berangkatkan Nabi Muhammad memakai kendaraan yang disebut dengan buruk, cepat dan kilat. Diperjalankanlah Nabi di saat suatu malam di pertengahan pertiga malam. Lalu sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi menjadi imam bagi nabi-nabi yang lainnya. Setelah solat berjamaah, Nabi Mi'raj ke langit yang ketujuh. Sampailah Nabi ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, Jibril tidak kuasa untuk menemani Nabi. Kenapa? Hanya orang pilihan yang sampai ke Sidratul Muntaha itu. Satu-satunya manusia yang bisa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke arasnya Allah, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu apa kata-kata Rasulullah kepada Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam kehormatan, salam keberkahan, salam keselamatan buat engkau wahai Allah. Dijawab oleh Allah, "Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh." Salam kehormatan, keberkahan buat engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad juga membalas, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Salam keselamatan buat hamba-hamba kami yang soleh-soleh, kita didoakan oleh Rasul. Begitu cintanya Rasul kepada kita, tidak salah dalam Al-Quran surat At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun anitsum alaihim raufur rahim." Telah datang kepadamu wahai umat Islam seorang nabi yang sangat mencintai orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu
kecintaan Rasul kepada kita melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Malahan detik-detik kematiannya dia ingatkan kita, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Malahan menjelang detik-detik sakaratul maut dia bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, pindahkan rasa sakaratul maut itu kepadaku ya Allah. Jangan engkau timpakan rasa sakaratul maut itu kepada umatku. Begitu cintanya. Bahkan nanti di hari kiamat ada satu manusia yang bolak-balik mencari umat Nabi Muhammad. Itulah Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati, ummati, kaifa ummati, di mana umatku? Adakah manusia yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan kepada kita, yang pertama, kualitas kehambaan Nabi Muhammad benar-benar patut dibanggakan oleh Allah. Wa huwa min ibadikas solihin. Dia Muhammad benar-benar hambaku yang soleh. Yang mengakui kesolehan Nabi Muhammad itu Allah. Banyak orang yang mengaku yang kenal dengan presiden. Apakah presiden kenal dengan dia? Banyak di antara kita kenal dengan Allah. Apakah Allah kenal dengan kita? Apa buktinya kita dikenal Allah? Sejauh manakah kita mencintai Allah, mahabbatullah? Benar-benar kita merasakan bagaimana kita mencintai Allah. Pertama, kenalilah Allah itu dari segi nama dan sifatnya. Kenalilah bagaimana Allah menciptakan bumi beserta seluruh jagat raya ini. Kenalilah Allah bagaimana Allah menghidupkan, mengatikan, memelihara alam semesta ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, setelah perjalanan itu Nabi Muhammad diperlihatkan bagaimana kondisi neraka dan bagaimana kondisi surga. Sebelum Nabi Muhammad diperlihatkan kondisi neraka dan surga, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mendirikan solat 5 kali sehari semalam. Solat adalah ibadah spiritual seorang hamba. Mi'rajul mu'minin. Allah langsung mengundang Nabi Muhammad untuk memerintahkan mendirikan solat. Beda dengan puasa, beda dengan haji, beda dengan zakat. Kalau solat langsung Allah mengundang Nabi Muhammad face to face, berhadap-hadapan. Begitu mulia dan agungnya solat tersebut. Oleh karena itu, kalau seandainya di antara kita solatnya masih menerawang kian kemari, solat yang dilakukan masih dalam keadaan keterpaksaan, solat dikerjakan masih dalam rangka untuk melepaskan kewajiban, berarti solat itu belum sampai kepada mi'rajatul mu'minin. Solat itu sampai kita ke Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di ujung surat Al-Isra ayat 1 itu Allah gambarkan kepada kita, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Apa kebesaran Allah? Apa ayat-ayat Allah itu? Ayat Allah itu ada 2. Ada yang qauliyah Al-Quran, ada yang kauniyah, yaitu semua ciptaan Allah yang ada di permukaan bumi ini, itu kauniyah. Mana yang qauliyah? Al-Quranul Karim, yang setiap saat seharusnya kita baca. Alhamdulillah,
Di komplek kita ini, setiap siswa sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran, mentahsinkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Semoga Al-Quran yang selalu kita baca, yang selalu kita hafalkan, yang selalu kita amalkan kandungannya, akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, linuriyahu min ayatina, ayat-ayat Allah yang kauniyah, termasuk diri kita ini ayat-ayat Allah. Lihatlah berapa usia kita sekarang. Bayi, anak-anak, remaja, sudah masuk kepada dewasa, sudah masuk kepada ambang tua, ambang senja. Sudahkah kita mengambil hikmah dan iktibar dari kondisi kita ini? Ini ayat-ayat Allah. Orang yang beriman benar-benar bisa memahami ayat-ayat Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kemudian innahu huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Pendengaran Allah tidak pernah ada batasannya. Beda dengan pendengaran kita. Kalau pendengaran kita terbatas dengan frekuensi suaranya, semakin kecil bunyi frekuensi suaranya, semakin tidak terdengar bagi telinga kita. Begitu juga penglihatan kita terbatas. Semakin jauh kita melihat, maka semakin tidak nampak apa yang kita pandang tersebut. Beda dengan pendengaran dan penglihatan Allah. Pendengaran Allah tidak ada batasnya. Walaupun ditutup, walaupun dibatasi dengan benteng yang kokoh, malahan hati kita yang berbicara Allah mendengar. Bahkan penglihatan Allah itu lebih tajam dibandingkan dengan penglihatan makhluk. Walaupun tersembunyi, Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau kamu berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, Allah akan melihat dan kamu akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jika kamu berbuat kejahatan dan dosa walaupun sebesar biji zarah, maka kamu juga akan melihat hasilnya besok. Semoga peristiwa Isra dan Mi'rajnya itu akan bisa memberikan pembelajaran bagi kita. Pertama, mari tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan solusi terbaik dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yang kedua, mari kita jadikan sholat sebagai perjalanan spiritual kita kepada Allah. Sholat bukan hanya sekadar gerakan tubuh, tetapi sholat itu adalah perjalanan tubuh dan perjalanan rohani kita kepada Allah. Bagaimana kita merasakan kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Yang ketiga, mari dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, kita berupaya memaksimalkan kehidupan kita yang lebih baik. Karena kebaikan yang kita lakukan untuk kita, dosa dan maksiat yang kita lakukan untuk kita juga. Kalau seandainya kita melakukan kebaikan, insya Allah Allah sediakan tempat yang sangat menyenangkan. Begitu sebaliknya, jika kita berbuat dosa dan maksiat, Allah juga menyediakan tempat yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Tergantung kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah memberikan pelajaran yang berharga terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim.
Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadaru'ana wa tukhassuana wa tu'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.